Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Wabarakatuh kancekun semuanya di manapun saat ini berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu di suasana hari ini, hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Malam ini kancekunian kita ketemu lagi dalam aksi acara 45 menit plus. Wah, 45 menit plusnya 3 kali. Spesial kita malam hari ini mengundang narasumber dari mana ya? Posisi di Palembang. Siapa beliau kancekunian yang pasti bakalan seru ngobrolnya karena membahas tentang seni musik di Sumatera Selatan. Lagu-lagu daerah kita akan ngebahas dengan beliau narasumber kita malam hari ini. Dengan bangga saya panggil, please welcome. Wah, selamat malam Kak Febri. Selamat malam. Wah, Masya Allah, akhirnya ketemu juga dengan beliau ini. Sudah lama tidak ketemu nih. Banyak di grup WA bersama Kak Febri. Cuman belum pernah ketemu, dan malam hari ini baru ketemu via Zoom. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Kak Febri? Alhamdulillah sehat. Kak Febri ini kelahiran bulan Februari ya? Februari. Wah, tanggal berapa? Valentine. Masya Allah, yeay. Selamat ulang tahun. Kalau aku tanggal 12. Wih, tetangguan. Ya. Harusnya kita kongsi. Iya. Dan percaya tidak percaya Kak Febri, sedikit ngobrol. Kita tuh kalau salah sionya monyet. Sio monyet ya. Sio monyet. Sio monyet itu cocok di, memang pekerjaannya di dunia entertain. Ya. Bangga. Iya. Oke, semuanya kancekunian di seberang sana ada Kak Febri yang akan ngebahas kita tentang lagu-lagu di Sumsel. Beliau pasti kenal semuanya. Beliau adalah budayawan yang memang concern banget dengan Sumatera Selatan. Oke kancekunian, tanpa basa-basi kita akan langsung biar beliau yang akan menjelaskan sekarang aktivitas beliau dan juga sejak kapan beliau mulai konsentrasi ngebahas tentang dunia kebudayaan seni terutama di Sumatera Selatan. Silakan Kak Febri. Ya, jadi basis saya ini sebenarnya teater ya dan sastra. Tapi juga saya bentuk grup musik Orkes Rejung Pesirah ya. Salah satu upaya untuk mengembangkan musik daerah yang berbasis irama Batanghari 9 dan irama tradisi lisan yang ada di Sumatera Selatan. Itu salah satu bentuk. Karena itu saya konsen juga terhadap perkembangan musik daerah gitu. Gitu Dinda. Oke, siap. Sejak kapan kita yang tadi Rejung Pesirah itu, Kak Febri? Wah, sejak tahun 2007. Masya Allah. Jadi 19 tahun yang lewat ya. Sudah mulai. Jadi menggali ya, intinya studi terhadap musik daerah, kita diskusikan, kemudian kita kembangkan. Ternyata musik daerah ini kalau kita lihat atau kita gali, kalau mau berupaya untuk menampilkan yang berbasis irama musik daerah itu banyak sekali ya, banyak sekali, potensi sekali gitu. Nah, untuk tadi grup yang dibentuk tadi itu memainkan musik-musik dari mana? 17 kabupaten kota atau hanya satu kabupaten saja yang Kami coba
merevitalisasi irama-irama yang ada seluruh Mm. Sumsel ya. Tapi kebanyakan di daerah kita, daerah Besemah ya. Oke. Besemah ini termasuk ya Morenim juga Morenim termasuk ya. bagian dari Besemah ya. Mm. Lahat, kemudian Pagaralam. Pagaral. Nah, lalu juga ada Empat Lawang juga kita Lawang, gali, oke. gitu. Kemudian Ogan gitu ya. Mm. Ogan juga bagian dari Besemah sebenarnya kalau melihat dari bahasanya ya, bahasa yang bahasa itu, Oke. vokal gitu ya, kemana, ngapa gitu ya. Ya. Nah, juga di Musi gitu, jadi di suku Musi Rawas, Musi Banyuasin gitu ya, dan juga sedikit-sedikit Komering gitu. Komering. Ya, jadi kita mencoba mencari kemudian lalu misalnya ada irama yang selama ini kan tidak diiringi dengan musik, coba kita garap diiringi dengan musik, itu satu. Yang kedua, irama Batanghari 9 yang biasa dengan gitar tunggal kita coba buat digarap dengan beberapa instrumen lain dengan tidak menghilangkan ininya tidak menghilangkan khasnya gitu. Oke, tadi ada musik yang liriknya saja dan kita yang itu kan maaf nih Kak Febri, koreksi kalau salah, banyak dari nenek moyang kita turun temurun yang yang tadi contoh gitar tunggal yang kita di Muara Enim ini itu dendangnya banyak musik dan liriknya itu kemudian baru pakai gitar. Nah, apakah grup yang Kak Febri ini bentuk juga dari lagu-lagu lama yang turun temurun misalnya dari mulai pantun segala macam itu di musiknya gimana ya maksudnya itu ya? Dibikinin musiknya tuh? Ya, salah satunya jadi irama musik Batanghari 9. Oke. Kemudian kan kita ada pantun yang didendangkan. Ya. Di Besemah itu kan ada misalnya guritan misalnya. Guritan, oke, siap. Ada tadut gitu. Ada ringit misalnya, ada rimbai. Nah, pantun-pantun ini di Besemah ini kan disampaikan dengan dendang gitu. Oke. Nah, disampaikan dengan dendang dan tidak menggunakan instrumen musik kan? Zaman itu, oke. Ya. Nah, sekarang kan pantun-pantun atau sastra lisan itu udah mulai ditinggalkan pendukungnya. Ya. Siap. Orang udah mulai mencari yang praktis sekarang. Nah, karena itu kita coba menyajikan itu dalam bentuk yang praktis, yang mungkin durasi lagu lah sekitar 5 atau 7 menit, paling lama 10 menit misalnya. Tapi kita tetap memakai iramanya itu, dan siap. dan khasnya. Misalnya tadut tadi ya, Tadut itu kan cara penyebaran agama Islam di Besemah disampaikan dengan irama. Ya dulu tradisi lisan banyak sekali liriknya. Dari lirik dari sumber kitab-kitab perukunan Melayu misalnya. Sampai ke pantun nasihat, pantun nasihat, itu tadut karena kita coba iramanya kita pakai tadut tapi dengan musik. Nah, itu kita salah satunya begitu. Jadi guritan juga, guritan kita kan tidak ada musiknya, guritan kita coba tambah dengan musik jadi salah satu bentuk musik gitu. Dan irama Batanghari 9 sendiri kita gabung menjadi satu ensemble, jadi ensemble musik yang berbasis Batanghari 9. Nah, ini upaya kita untuk menampilkan musik, perkembangan musik kita itu supaya tetap eksis ya, tetap update untuk zaman ya. Jadi tetap kontekstual dengan situasi zaman. Dan
sampai hari ini kita sebenarnya masih mencari juga sebenarnya khas musik Sumsel itu seperti apa Ya, gitu ya. oke, siap. Kita kalau mendengarkan musik dari Minang misalnya, meskipun dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun Ya. kita tahu itu dari Minang, Minang. gitu. Juga musik Sunda juga kita paham, Batak juga, Bali apalagi, Jawa apalagi. Nah, kita Sumsel itu kan belum masif ya. Ada beberapa dicoba oleh kawan-kawan, tapi belum masif. Itu kalau bicara musik. Musik, oke, siap. Ya, tapi kalau bicara lagu daerah misalnya, lagu daerah itu udah berkembang terus dari mulai tahun-tahun 50-an, 60-an, kalau lagu ya, kalau ya, lagu oke. daerah cukup banyak ya. Di Tanjung sendiri ada Koreali Koreali, dulu ya. siap. Mm-mm. Ya, tahun-tahun 60-an itu cukup terkenal. Atau ada band PTBA juga mengembangkan itu. Mm-mm. Di Palembang juga cukup banyak ya. Ada kelompok anak-anak Bayumi itu. Bayumi, oke, siap. Ya, juga ada yang paling dikenal familiar bagi orang Sumatera Selatan itu misalnya Golden Wing Golden Wings. dengan apa namanya Karel Simon gitu ya. Ya. Karel Simon dan kawan-kawan itu cukup bagus. Jadi kalau lagu daerah kita tahun 60-an, 70-an itu sudah, dan ada beberapa lagu yang sebenarnya sudah berupaya untuk mengangkat khas kita, misalnya lagu Ribu-Ribu gitu, lagu Dirut ya. Nah, Koreali sendiri itu kental sekali dengan budaya Tanjung Inimnya, Muara Inimnya ya, khas Muara Inim, katakanlah Besemah lah ya, yang gitu. Jadi sudah cukup berkembang. Dan untuk lagu daerah Tanjung Inim cukup berperan, tapi persoalannya waktu itu lagu-lagu Koreali ini ketika diajukan untuk rekaman atau record di bupatinya, waktu itu bupati tidak mau gitu untuk merekam lagu Koreali. Oke. Lalu Koreali mendatangi Bupati Taslim di Lahat. Oke. Nah, ketika direkam di Bupati Taslim, lagu itu booming gitu. Meledak. Nah, tahun-tahun 60-an itu kan sejalan juga, selaras juga dengan politik Bung Karno untuk melarang lagu ngak-ngik-ngok ya. Oke. Nah, muncullah lagu-lagu daerah booming di mana-mana. Kita lagu daerah, kita mengenal Rampar-Rampar Pisang dari Kalimantan misalnya, atau lagi daerah lain gitu, dari Minang, dari Aceh gitu. Kita mengenal lagu, begitu juga lagu dari Sumatera Selatan ini dikenal juga di daerah-daerah lain. Nah, nama Koreali cukup melejit waktu itu sebagai orang dari putara dari Tanjung Inim, tapi klaimnya itu lagu Lahat. Iya, oke. Karena yang merekam orang Lahat, Bupati Lahat. Gitu. Nah, Kak Febri, itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, saat ini Kak Febri, seberapa besar support dari mana ya? Kalau kita bicara, kalau menurut Kak Febri, kacamata Kak Febri, kabupaten atau Pemda mana yang sangat mensupport tentang, kalau kita bicara tentang lagu daerah ini? Kalau saya amati sekarang rata-rata daerah juga cukup punya minat, tapi ada yang masif atau yang serius, ada yang tidak gitu ya. Oke. Kalau yang serius kita lihat misalnya Musi Banyuasin itu cukup serius ya. Serius ya, oke. Musi Banyuasin. Muara Enim saya lihat udah bagus juga, Lahat dari dulu sampai sekarang masih tetap bagus. Muara Enim itu terutama daerah Semende ya. Semende ya. Semende ini kan bagus. Tapi kalau semua Kisam misalnya, Kisam kalau ngelihat sekarang banyak record lagu-lagu daerah itu justru dari Lampung yang merecord gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kan tidak terlalu susah kalau ada goodwill, ada kemauan yang baik dari pihak pemerintah.
Kalau dulu agak susah kita rekaman lagu dengan teknologi masa lalu itu ya. Iya. Tapi sekarang kan teknologinya udah canggih gitu. Jadi udah pakai komputerisasi, udah apa. Sebenarnya tinggal goodwill dari daerah-daerah ini. Dan kalau serius lagu-lagu daerah ini dia akan booming juga di tingkat nasional ya. Iya. Nah, tapi ada persoalan lagi, saya lihat seniman-senimannya belum begitu kreatif. Oke. Ada beberapa yang kreatif ya, tapi belum begitu. Saya kira kalau ada sedikit mau kreatif, artinya ada seperti yang saya katakan tadi, sedikit mau menggali, mengkaji, itu akan muncul sesuatu yang bagus. Tidak cuma lagunya, tapi juga khasnya. Nah, kalau lagunya kadang-kadang kan gini, lagu daerah, tapi genre misalnya dangdut itu banyak tuh. Iya, benar. Lagu daerah, genre pop misalnya. Bahkan ada genre rock, gitu ya. Nah, tapi persoalannya bagaimana itu menjadi khas kita. Kalau sudah pakai yang genre-genre itu tanpa ada khas musik, itu kalau nanti diubah bahasa, orang tidak mengenal lagi itu lagu dari Sumatera Selatan, gitu. Oke. Nah, sekarang kan ada fenomena nih Kak Febri, lagu daerah, lagu berbahasa daerah ya, dari Timur, Indonesia Timur, itu kan lagi pada booming nih. Ya. Nah, itu apa ya? Ciri khasnya itu yang dimaksud Kak Febri, pada akhirnya ciri khas musik daerah itu hilang karena walaupun berbahasa daerah tapi dia ada genrenya bukan musik ini ya, bukan musik daerah gitu ya, Bukan etnik ya. bukan etnik ya. Itu yang dimaksud ya. Ya, tapi kalau lagu daerah timur itu memang dari dulu dia pakai misalnya reggae gitu kan, reggae. Tetapi khasnya situ. Nah, sehingga lagu-lagu daerah timur ini kan dipakai di mana-mana gitu. Mulai dari dulu ya poco-poco misalnya. Oke, siap. Ini apa yang sekarang yang sering dimainkan di Sumsel ini ketika orang acara nikahan, resepsi nikahan gitu. Saya sebenarnya nggak setuju gitu. itu acara adat, acara nikah itu ya. Ya, oke, benar. Kalau acara adat seharusnya ya lagu kita sendiri, ngapain kita mempopulerkan lagu orang kan gitu. Nah, jadi belum sekreatif itu, tapi masyarakat itu tentu dengan seleranya tampaknya lagu itu lebih menarik bagi masyarakat. Satu, yang kedua juga dipengaruhi oleh kepopularitasannya. Jadi karena dia populer. Nah, populer ini butuh dorongan. Oke, siap. Maka perlu ada dorongan dari pemerintah. Selain memang lagu itu potensi untuk dipopulerkan. Pemerintah, masyarakat kita, dan juga radio-radio seperti Radio Serasa itu perlu didorong terus bagaimana lagu daerah itu menjadi booming gitu, menjadi disenangin oleh masyarakat, sehingga masyarakat kalau memilih wah enak lagu ini daripada lagu orang lain dari timur kan begitu. Benar. Kalau kita sih alhamdulillah Serasan Radio puter lagu-lagu daerah sesumsel kita puterin. Kita puterin ininya. Nah, ini kemudian gini, kita bahasa kita ini Sumatera Selatan 17 kabupaten kota kan mempunyai logat, cara bicara yang berbeda-beda. Beda dengan misalnya kita anggap kita kayak Jawa Barat, Sunda itu dari ujung ke ujung logatnya Sundanya bahasa Sunda tinggal halus kasar. Jadi kalau kita masuk resto puterin lagu apa tuh? Saung ya, lagu apa tuh? Lagu apa namanya itu, lagu Sunda, kita langsung ingat ini lagu Sunda gitu ya. Nah, seberapa besar sekarang Kak Febri, maaf ngomong nih ya, resto-resto di Sumatera Selatan yang terutama menyajikan makanan khas kita malahan muterin lagu Sunda gitu. Bukan? Nah, itu apa tuh gitu? ya, jadi itu
Itu yang perlu kita Oke. jadi kesadaran, dan ini butuh regulasi, butuh Oke. aturan dari pemerintah. Jadi orang mencari rezeki, misalnya katakanlah di Palembang atau di kota Morenim katakanlah, Mm-mm. mereka mencari rezeki di sana. Tetapi sebagai tuan rumah, ya kota Morenim, karena dia datang ke Morenim, dia harus menjunjung adat setempat, dia harus menjunjung budaya setempat. Oke, siap. Nah, karena itu pemerintah tergantung juga lembaga adatnya ini Oh, kuat lembaga. atau tidak, Oh, siap, siap, siap. ya kan? Mm-mm. Kebanyakan lembaga adat kita itu lemah sekarang ini. Mm-mm. Berbeda di tempat lain, katakanlah di Minang misalnya Sumatera Barat, Ya. dia kuat lembaga adatnya, masyarakatnya kuat. Nah, sehingga orang yang datang itu mesti harus ikut dengan adat istiadat setempat. Benar. Siap. Ya, sebagaimana kita datang ke tempat dia juga, kita juga akan ikut dengan adat istiadat dia, ya, karena dia tenrua. Kalau dia datang ke tempat kita ya harus ikut gitu. Mm. Ya, boleh saja dia bawa adat, tapi untuk kalangan dia sendiri. Tapi ketika Oke. di publik, di masyarakat, dia harus ikut itu. Termasuk misalnya tentang lagu. Nah, inilah perlunya aturan atau regulasi Mm-mm. kebudayaan, misalnya perda kesenian atau Perda. perbub kesenian, Oke. ya, atau perda adat, perbub kesenian, dia harus selaras. Jadi setiap orang bikin restoran, katakan dari Oke. luar, apakah dari Sunda atau dari Jawa ataupun dari manapun, termasuk dari Minang, nanti kamu harus putar lagu daerah gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, itu diawasi oleh lembaga adat Mm-mm. dan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Dia mau tak mau harus ikut itu. Setidaknya ada waktu tertentu lah ya. Ya. Nah, inilah yang masih kita upayakan terus-menerus. Jadi perda mungkin dimulai dari perda Sumatera Selatan dulu, kemudian perda kabupaten kota. Kalau Iya. kami sendiri di Palembang kita sudah mulai bagaimana mendorong agar pemerintah kota membuat perda semacam itu. Oke, sip. Baru ingat Kak Febri, 2011 waktu waktu saya ke Padang, itu nyampe bandara terus ke Bukit Tinggi, sepanjang jalan tuh supir travelnya tuh puterin lagu Minang. Asli itu. Ya mau tak mau kita mendengarkan. Akhirnya Kan? ya benar. Karena itu di dalam nggak mungkin kita keluar karena nggak setuju. Oke. Nah, saya tanya sama drivernya, "Dah," gue bilang gitu, "Dah. Katanya lagu lain apa dah? Apa nggak ada lagu lain dah?" "Dah ada, Pak," katanya. "Inilah lagu kami," katanya kan. Nah, Tapi saat pas ngeliat mimik muka dia ngomong itu, ini Kak Febri, ada sesuatu yang bikin kita agak keki. Ada rasa bangga di diri mereka ketika dia bisa muterin lagu itu dan menyajikannya ke para tamunya. Nah, aku kebayang, mana kalau kita misalnya ke bandara dari Jakarta sampai di bandara Palembang diputeri pulau ada lagu Batanghari 9, gitar tunggal ada ya, ya. ini mudah-mudahan lah ada ini. Oke, Kak Febri, ini saat ini mungkin nggak atau pernah terbayang nggak lagu-lagu daerah kita tuh dibikin seperti tetap dengan aslinya, pertunjukan dalam bentuk konser? Bisa nggak? Bisa. Itu kan pengembangan dari musik. Jadi bisa musik, tetapi dengan catatan kalau bisa, pertama ada beberapa pilihan. Kesenian itu bebas, mau apa saja boleh, mau genre apa saja boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya untuk putra daerah nih, putra daerah tetap bagaimana memasukkan unsur daerahnya, unsur etniknya. Ya, boleh genre apapun. Misal kalaupun di orkestra katakanlah, tetapi ada orang tuh terasa ada rasa daerahnya, ada rasa tetap etniknya. Ya? Nah, itu yang bagaimana cara itu untuk itu perlu pembiasaan, perlu pembelajaran, ya. Dia perlu seniman daerah itu perlu belajar, perlu tadi
menggali, mengkaji, ya Ya. mengkaji sederhana saja, tapi mengkaji. Kita bukan akademisi seniman, tapi paling tidak menelusuri, bertanya, dan membiasakan untuk mendengarkan musik-musik etnik. Etnik, gitu. oke. Ya, kesenian ini kadang faktor kebiasaan juga kita mendengarkan. Orang yang kadang aku nggak suka dangdut, misalnya tidak suka dangdut, karena lingkungan dia hidup itu bukan di lingkungan dangdut ya. Tapi rata-rata orang dari dusun, Ya, siap. orang dari dusun yang dari bayi sudah mendengar dangdut, itu suka dangdut gitu. Malah dia asing kalau mendengarkan musik yang lain, genre yang lain, kan begitu. Nah, begitu juga orang yang biasanya dari kelompok elit di kota, Ya. itu tidak terbiasa mendengarkan dangdut gitu. Dia asing dengan dangdut dan tidak enak di telinganya gitu. Nah, kalau seniman, saya kira seniman musik, meskipun dia ingin bereksperimen musik apapun, kalau ada kesadaran untuk melestarikan kebudayaan sendiri, dia harus membiasakan juga mendengarkan musik-musik ya semacam Irama Batanghari 9 gitu misalnya. Karena apapun kesenian itu secara filosofi ada nilai objektivitas, nilai objektif. Oke. Nilai objektif itu adalah nilai estetika yang ada pada kesenian itu atau keindahan pada kesenian itu. Orang-orang dulu itu senang sekali mendengarkan irama-irama Rejung atau Batanghari 9 itu. Kenapa? Karena memang ada keindahannya di situ. Dua, karena mengena di hatinya irama itu dan kemudian syairnya juga pas di hatinya, kan begitu. Nah, itu objektif. Ibaratnya begini, ibaratnya sebuah berlian katakanlah atau intan, ya, itu kan memiliki nilai objektivitas, dia tetap intan, biar dimanapun dia tetap indah, kan begitu. Nah, tapi ketika dia dibentuk oleh cincin, itu kan selera gitu. Seleranya seperti apa. Tapi keindahan itu tetap ada. Jadi tetap unsur-unsur keindahan di dalam sini, tinggal kita pendekatan. Nah, seharusnya begitu. Jadi seniman-seniman kita yang berjiwa itu ya sebaiknya lah ada kesadaran untuk membiasakan diri atau mempelajari apa yang ada, sehingga kita bisa juga mengangkat daerah kita. Tidak, kalau kita terus itu kan artinya kita mengangkat daerah orang lain, ya kan, atau mengangkat negara lain, malah budaya barat misalnya. Iya. Atau kalau anak muda sekarang lebih banyak mengangkat budaya Korea. Oke. Budaya sendiri menjadi tidak kenal gitu. Benar. Nah, tadi Kak Febri sempat ngomong masalah apa tuh, malahan di acara-acara pernikahan pun ya orang-orang kita tuh sekarang lebih seneng bawain lagu-lagu luar daripada lagu daerah kita. Sakralnya hilang ya? Atau memang trennya aja tuh? Itu menunjukkan bahwa kebudayaan kita semakin lemah. Adat istiadat kita semakin lemah, sehingga warga atau masyarakat kita sendiri tidak tahu, tidak mengerti. Jadi asal yang didengar indah, ya dipakai. Padahal keindahan itu belum tentu tepat. Ya, budaya itu kan belum tentu tepat dengan budaya kita yang dari luar itu. Nah, ini kalau terus-menerus kan dia akan membunuh, tanda petik, membunuh budaya kita sendiri. Kita punya, katakanlah mau seperti pakai lagu kita sendiri, katakanlah. Atau karena itu tidak ada di anu kita, di apa namanya, di adat kita, yang nggak usah dipakai. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan pakai gitu. Itu ikut tren saja kan. Ikut tren tapi merusak gitu, merusak adat, akan terus menerus merusak adat gitu. Nah,
Justru dibawa oleh kelompok-kelompok elit, maksud saya. Jadi Oh. kelompok-kelompok yang terpelajar Mm-mm. yang membawa. Nah, masyarakat di desa atau di dusun itu kan ikut-ikutan saja sebenarnya. Ya. Dia tidak mengerti. Tapi masyarakat terpelajar juga. Sekarang di Palembang ini saya lihat itu tren sekali Ya. pakai lagu itu. Jadi kita mendorong lembaga adat, harusnya ada lembaga adat Sumsel lemah, lembaga Oke. adat di daerah-daerah juga lemah. Harusnya Mm-mm. ada fatwa semacam itu, Mm-mm. Mm-mm. fatwa untuk mengontrol. Nah, di lembaga adat itu adalah kontrol budayaan, dan ya kita anjurkan untuk kembali ke budaya Budaya sendiri, sendiri. begitu. Begitu, Anji. Oke, siap. Kemudian gini Kak, eh semakin seru nih kayaknya ngobrol ini. Seru nih. Pertanyaan tajam-tajam terus nih. Oke. Nah, kemudian apa namanya itu 17 kabupaten kota kita di Sumatera Selatan ini apa tuh namanya tuh berbeda-beda cara bicara, logat bahasa segala macamnya. Tadi awal kita bicara tentang mungkin nggak, mungkin atau tidak ya bisa terbentuk bahwa oh ini lagu Sumsel nih, gitu ya. Sama kayak kita dengar lagu, oh ini lagu Sunda nih, ini lagu Minang nih, lagu Batak gitu. Mungkin nggak itu Anji, disatukan tuh? Sumsel itu kan nama administrasi, ya. Mm-hmm. Jadi provinsi ini nama administrasinya Sumatera Selatan. Oke. Dahulu cuma dikenal Palembang saja. Jadi Ya. negeri Palembang itu meliputi wilayahnya Batanghari 9, Mm-hmm. sebagian Lampung, sebagian Jambi, Bengkulu, Sumsel ya. Ya. Nah, ini disebut Palembang gitu. Termasuk Bangka Bangka Belitung. Belitung. Oke. Nah, negeri ini dulu salahnya kita pakai provinsi Sumatera Selatan. Kalau Oh. di Palembang saja kan bagus, karena di misalnya provinsi Bengkulu. Di Mm-hmm. provinsi itu kan ada beberapa etnik, ada etnik Serawai, ada etnik Rejang misalnya Ya. kan. Lampung juga ada etnik Kisam, etnik Kisah. yang lain juga. Nah, Sumatera Selatan itu satu hal yang dipakai waktu itu, mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi saya kurang pas itu ya. Nah, maksud saya kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan itu memang, atau suku yang ada di Sumatera Selatan itu memang berbagai macam suku. Tetapi kalau bahasa itu sebenarnya ada dua bahasa saja yang besar. Satu kelompok bahasa Melayu. Melayu, oke. Bahasa Melayu yang memakai dialek seperti Musi, Mm-hmm. Kemane, Nyape, pindah ke Morenim dia jadi Kemane Kemana? gitu. Atau Oh, oke. Besema katakanlah ya, Kemane. Oke. Ogan masih Kemane, Nyape, Kempak Lawang ngapo, ke Padamaran ngapo, ke Palembang ngapo. Artinya ngapo, ngape, ngape. Wow. Itu kan Melayu masih, gitu. Nah, jadi ini tidak persoalan. Oh, Tidak siap, siap. harus itu disebut budaya Sumatera Selatan. Ya. Silakan saja. Kalau lagu itu bagus, seperti lagu Kebile-bilenya Kori Ali Korea waktu Leke. itu, Mm-mm. salah satu contoh saja ya, atau lagu Dirut, semua senang kok Ya. menyanyikan lagu itu. Orang Komering pun senang. Ya. Tinggal bagaimana kualitas lagu itu. Sama seperti kita mau nyanyi lagu Jawa, kadang-kadang kita ngerti, atau lagu Barat kita nggak ngerti. Tapi karena lagu itu bagus, ya kita pakai. Tapi khasnya itu. Nah, tinggal bagaimana kualitas lagu itu, dan Oke. silakanlah untuk masing-masing suku itu menonjol, itu kan bagus juga. Iya. Ada suku, dan itu kekayaan kita di Sumatera Selatan ini. Saya kira tidak masalah. Jadi ada orang itu menganggap itu bagian menjadi hambatan untuk pengembangan kebudayaan. Kalau menurut saya tidak. Jadi justru kalau wah itu kan Sumsel tapi Ogan gitu. Wah, Oh, ya, siap. itu kan Komering Ya. gitu. Jadi munculkan itu. Tapi ketika ngomong besarnya itu ya Sumsel Sumsel. gitu. Oke, siap, siap. Kan begitu. Siap, siap, siap. Itu bagus menurut saya. Jadi itu bukan satu hambatan untuk mengembangkan kebudayaan kita. Kan banyak orang berdalil, apalagi pemimpin orang-orang politik, oh kita ini susah kita satukan. Oh, siap. Saya kira tidak, karena kita
dengan berbagai suku ini, kita belajar berbagai suku, justru kita zero konflik. Belum oke, pernah sip. ada kita itu terdengar satu suku sama yang lain itu kan konflik. Ya, Kalaupun ada kan personal, bukan sukunya yang konflik. oke. Apalagi sudah kawin mengawin. Anggi udah kawin sama suku mana? Morenim tuh lah apa bukan? Iya, bener juga. Kita tidak Ya, pernah ada konflik suku, walaupun nggak ada. Iya, 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 iya. Harus hebat kita. Jadi ini Oke. kearifan lokal. Meskipun masing-masing. Nah, kalau masih dalam satu bahasa Melayu yang saya sebut tadi, Heeh. kalau wong muba Oke, heeh. ketemu wong Morenim, dia akan berbahasa masing-masing itu. Kalau dulu dia nggak ngerti bahasa Jem. Wong muba pakai bahasa muba, wong Morenim. Tapi kan Iya. satu pengertian. Mm. Bedanya cuma E dengan Aja, oke, beberapa siap, siap, kosakata siap. lain dia bisa ngerti, Mm. kan gitu. Mm-mm. Jadi itu tidak cuman sedikit-sedikit Sedikit. saja. Nah, ada yang menyatukan. Oh, Ada yang siap. menyatukan. Misalnya musik Irama Matahari 9 itu. Mm. Ya. Nah, musik Irama Matahari 9 ini di Besema, dulu Rejang tuh bagian dari kita, Rejang, Empat Lawang, nyebutnya kan Rejung. Rejung. Mm-mm. Nah, bagi orang Ogan tembang misalnya, Oh, tembang. ada yang menyebut gitar tunggal, Oh, oke. tapi kemudian muncul istilah Irama Batanghari 9. Karena irama yang seperti ini dimainkan di wilayah Batanghari 9 yang saya sebutkan tadi. Mm-mm. Di luar dari wilayah itu tidak dimainkan lagi. Di Jambi itu sampai Muaro Bungo masih pakai itu, Tebo masih pakai, Merangin masih Merangin. pakai irama Batanghari Ya. 9. Tapi kalau di arah sana sedikit sudah dialeknya terpengaruh Minang misalnya. Mm-mm. Tapi lewat dari Batanghari 9, irama wilayah Batanghari 9 yang saya sebut, lewat dari itu misalnya kalau daerah barat situ ya udah Minang gitu. Tidak ada Oh, lagi iya. kita temukan gitar tunggal, udah Talempong kita temukan. Ya, Talempong. Oke. Ya, Mm-mm. jadi di daerah Serawai misalnya di Bengkulu juga menggunakan irama Batanghari. Nah, itu penyatu gitu. Ah, siap. Itu yang pertama. Mm. Ada lagi yang menyatukan wilayah ini selain musik irama Batanghari 9, misalnya adat istiadat. Dulu kita tuh ada undang-undang Simur Cahaya, dia menyatukan juga Ya. gitu. Lalu ada satu legenda yang disepakati oleh Sumatera Selatan, itu di mana-mana diakui, itu legenda Puyang Serunting misalnya, atau Sepet Lidah. Mm-mm. Orang Lampung mengakui, Ya, benar. apalagi di Lahat ada Pelangkenida di tempat makamnya. Orang Ogan juga, Pomring juga, orang Kerinci juga mengakui Mengakuinya. ada irama. Nah, jadi sebenarnya bukan hambatan. Kalau kita mau cari kesamaan, banyak betul kesamaannya. Termasuk irama Batanghari 9. Meskipun dari beberapa, kalau musik tadi, di beberapa suku itu, kalau saya perhatikan, ada satu irama musik yang dimainkan di Besema, yang tidak dimainkan di Di daerah daerah lain. lain. Oh. Ada juga satu irama musik Batanghari 9 di Musi yang Ya. tidak dimainkan di daerah lain. Begitu juga Komring kita melihat agak berbeda sedikit, tetapi ada umumnya satu irama itu dimainkan di mana-mana ada. Ada juga, oke. Siap. Ya, begitu, Anggi. Oke, sip. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita jadikan perpustakaan kekayaan ya. Oke, Iya. sip. Jadi kita kalau kemana-mana kayo gitu nih. Oke. Apalagi di Sekayu, kayo terus. Iya. Oke. Mandi kayo. Semuanya kan Cukunian kepengen ngobrol panjang dengan beliau ini karena jarang-jarang kita bisa culik beliau untuk ini. Insya Allah nanti kapan waktu Insya Allah bisa diadakan mungkin semacam apa ya, kegiatan Siap, seminar atau apalah ya. Jadi Saya siap terima undangan dari Serasan untuk oke, sip. Yang penting itu dulu, yang penting siapnya dulu. Oke, Kak Febri, sebelum kita tutup sih, kita kepengen dengar closing statementnya. Apa sih harapan besarnya tentang lagu-lagu di Sumatera Selatan ini? Ada apa tuh? Lagu yang berbahasa daerah atau musik yang ciri khas daerah kita. Apa harapan besarnya dan juga apa harapannya untuk para pelaku seninya, kemudian untuk pemerintah setempat. Silakan. Ya, lagu atau seni
musik ya, dan seni suara itu bagian dari kesenian, dan dia bisa mengangkat atau menunjukkan identitas kita ke tingkat nasional gitu. Artinya bisa mengangkat daerah. Karena itu lagu paling penting. Lagu adalah hal yang paling praktis untuk menyampaikan pesan atau mempromosikan kebudayaan daerah. Karena itu perlu juga, walaupun apalagi ditunjang dengan kondisi sekarang yang teknologinya lebih canggih, akan lebih mudah kita untuk berkreativitas, memproduksi, kemudian juga mempromosikan lagu-lagu. Karena itu perlu didorong atau disokong oleh semua pihak. Para senimannya ya, saya berharap untuk seniman-seniman musik atau musisi di Sumatera Selatan agar lebih kreatif dalam mengangkat lagu-lagu daerah atau membuat lagu daerah. Juga pemerintah juga agar lebih serius dalam memfasilitasi atau mendorong atau bahkan membina masyarakat agar lebih mencintai, dan masyarakatnya seperti diceritakan oleh Anggi tadi di Padang itu, para sopir-sopirnya itu begitu sadar ketika masuk wilayahnya dia putar lagu dia. Nah mungkin terapal Morenim juga bisa seperti itu ya. Nah, sopir-sopir itu masuk Morenim, angkat lagu-lagu Morenim gitu. Atau bis atau apalah angkutan Morenim masuk Morenim, kita masuk Morenim, musik-musik Morenim. Begitu Anggi. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Febri. Sehat-sehat selalu atas waktunya dan sharingnya malam hari ini. Kancu Kunian, kita akan segera pamit undur diri. Terima kasih banyak Kak Febri. Waalaikumsalam. Febri, sehat-sehat. Ya. Bye. Oke semuanya, Kancu Kunian, kembali lagi kita di Serasan Radio yang tadi dengerin melalui 100,8 FM, kemudian juga yang menyaksikan live-nya kita di Facebook dan juga di Instagram-nya kita. Mudah-mudahan narasumber kita malam hari ini bisa membuka wawasan kita. Ternyata masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membangun dunia berkesenian, berkebudayaan di Kabupaten Morenim khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Oke semuanya, Kancu Kunian dari Jalan Kartini nomor 247 Morenim. Saya Riji Anggi bersama dengan Kak Dayat pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi kita dengan narasumber dan topik yang berbeda. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.